Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Pribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu bergerak cepat ungkap kasus penyimpanan ilegal BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan secara terorganisir di Dusun Podang, Kelurahan Lajolor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Polres Temanggung, Jawa Tengah menggelar konferensi pers pengamanan 4 pelaku pencurian dengan modus mengganjal kartu ATM. Polres Ngawi Polda Jatim melalui sentra pelayanan kepolisian terpadu melaksanakan kegiatan pelayanan keliling gratis bagi masyarakat yang ingin membuat laporan kehilangan ATM, KTP, serta SIM. Polda Jatim ungkap praktik LPG oplosan di Jombang, menangkap 4 orang pelaku, diamankan polisi. Bribda Rizky Adi, personil Humas Polda Jawa Timur, yang akan memberikan laporan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, penyidik di Treskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktik pengoplosan gas LPG subsidi. Keempat pelaku berinisial MM, MS, AK, dan SZ mengoplos gas LPG ukuran 3 kg menjadi ukuran 12 dan 50 kg. Keempat pelaku yang telah melancarkan aksinya di wilayah Kabupaten Jombang tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian. Keempat pelaku yang diamankan adalah MS, MM, AK, dan SZ. Modusnya pelaku SZ bekerja sama dengan pelaku AK melakukan pemindahan isi gas dari tabung LPG 3 kg bersubsidi ke tabung LPG kosong non-subsidi dengan kapasitas volume 12 kg dan 50 kg yang dilakukan sejak bulan Januari 2025 sampai tanggal 3 Maret 2025. LPG di mana gas LPG ini adalah subsidi dari 3 kg yang dioplos ke 12 kg dari 50 kg. Ini kita ungkap pada hari Senin tanggal 3 Maret sekira pukul jam 13 waktu Indonesia Barat, yaitu berada di lokasi Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, di mana yang kita amankan di sini ada 4 orang, 2 orang selaku dokter dan 1 orang selaku sopir dan 1 lagi selaku sebagai penyuplai, di mana 4 orang tersebut kita amankan di wilayah Kabupaten Jombang dengan modus yaitu pengoplosan dari 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg, di mana kegiatan ini sudah dilakukan kurang lebih 2 bulan dari akhir tahun 2024 sampai saat ini. Kapasitas pengisian atau pemindahan gas yang dibutuhkan dari LPG 3 kg ke tabung LPG berukuran masing-masing LPG 12 kg membutuhkan sekitar 4-5 tabung. Sedangkan gas LPG 3 kg dan LPG 50 kg membutuhkan sekitar 20 hingga 22 tabung gas LPG 3 kg. Setelah gas dipindahkan ke tabung LPG non-subsidi, kemudian tabung tersebut ditutup menggunakan segel yang diperoleh dengan membeli di toko online, dan tabung LPG siap diedarkan atau dijual. Pelaku SZ dibantu pelaku MS dan MM yang berprofesi sebagai supir dan kernet. Untuk memperoleh LPG subsidi 3 kg didapatkan dengan cara membeli di toko dan pangkalan di wilayah Kabupaten Jombang dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000. Kemudian menjual LPG non-subsidi 12 kg dan 50 kg yang telah diisi dengan gas yang berasal dari LPG subsidi 3 kg tersebut ke toko kelontong dan pangkalan di wilayah Kabupaten Jombang. Sementara untuk tabung LPG 12 kg dijual dengan harga Rp130 hingga Rp140.000 per tabung, dan tabung LPG 50 kg sebesar Rp550 hingga Rp575.000 per tabung.
pelaku dikenakan pasal 55 UU nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi yang diubah UU RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU pasal 5 ayat 1. Ancaman pidana 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar. Kenakan pasal yaitu pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang pasal 5 ayat 1 KUHP pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun dan paling tinggi 60 miliar. Barang bukti berupa 1 unit mobil pick-up dan beberapa tabung gas LPG dengan berbagai ukuran diamankan polisi. Baik pemirsa, demikian informasi pengungkapan kasus pengoplosan gas LPG di wilayah Polda Jawa Timur. Semoga kasus yang merugikan masyarakat ini tidak terulang kembali. Saya Bribda Rizky Adi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu bergerak cepat ungkap kasus penyimpanan ilegal BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan secara terorganisir di Dusun Podang, Kelurahan Lajolor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hal ini disampaikan melalui konferensi pers pada Kamis 6 Maret 2025. Dipimpin oleh Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, tim penyidik berhasil mengamankan 3 tersangka berinisial BC, K, dan J beserta sejumlah barang bukti, termasuk 3 unit kendaraan, drum, pompa, dan buku transaksi. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan investigasi mendalam oleh penyidik di Tipidder. Penyidik mengungkap modus penggunaan 45 barcode berbeda yang diperoleh dari oknum operator SPBU dan disimpan di ponsel milik tersangka BC untuk mengambil BBM bersubsidi dari SPBU secara berulang. BBM yang diperoleh secara ilegal tersebut kemudian disimpan di sebuah lahan pribadi yang disewakan oleh BC sebelum diangkut menggunakan truk tangki untuk dijual ke pembeli. Dirtipidder Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin menegaskan, Polri akan terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi dan menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan penyalahgunaan subsidi. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Direktorat Tipidder Bareskrim Polri berkomitmen akan terus dan tidak bosan-bosannya melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan barang bersubsidi oleh pemerintah. Karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi ini membawa dampak sosial dan ekonomi yang cukup luas pada masyarakat lapisan bawah. Langkah penegakan hukum ini tentunya perlu sinergi antara pemerintah dan kepolisian serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan informasi terhadap praktek-praktek ilegal dan curang dalam menggunakan penyalahgunaan barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Polres Temanggung, Jawa Tengah menggelar konferensi pers pengamanan 4 pelaku pencurian dengan modus mengganjal kartu ATM. Aksi ini terjadi di ATM BRI dekat Pasar Legi, Parakan pada Senin 20 Januari 2025. Kapolres Temanggung, Polda Jateng AKBP Ruli Thomas melalui Kasat Reskrim AKP Didik Triwibowo menjelaskan keempat pelaku inisial YN, SWA, DH, dan M memiliki peran yang sangat terstruktur dalam menjalani aksinya.
Mulai dari mengganjal ATM, menukar kartu, dan mengawasi PIN milik korban setelah berhasil menguras rekening korban. Para tersangka melakukan pencurian uang dalam rekening korban dengan cara salah satu tersangka inisial SWA menunggu di mobil, sementara tersangka lain inisial YN mengganjal lubang kartu ATM menggunakan tusuk gigi agar kartu ATM tidak bisa masuk, berpura-pura menawarkan bantuan. Dan pada saat korban lengah, tersangka menukar kartu ATM milik korban dengan kartu ATM milik tersangka yang telah disiapkan dan telah diamplas sehingga ukuran lebih tipis dan bisa masuk ke lubang kartu mesin ATM. Ada kemiripan warna dan serta bank yang mengeluarkan. Setelah itu, korban diarahkan untuk melakukan transaksi tanpa kartu dan memasukkan PIN ATM. Seharusnya dimasukkan nomor HP. Sementara para tersangka inisial YN, DH, dan inisial M memantau dari luar bangunan mesin ATM, seolah-olah sedang mengantri akan menggunakan ATM. Setelah mengetahui PIN ATM milik korban, maka para pelaku meninggalkan lokasi dan menuju ke ATM terdekat untuk mencuri uang milik korban yang berada dalam rekening menggunakan ATM milik korban yang sudah dikuasai para tersangka beserta PIN ATM. Pemirsa, Korps Lalu Lintas Polri melaksanakan rapat lintas instansi bersama dengan instansi terkait guna membahas tentang pelaksanaan operasi Ketupat 2025. Rakor ini dihadiri oleh jajaran Dirlantas dan Kasat Lantas Polda dan Polres jajaran. Dilaksanakan di gedung NTMC Polri, Cawang, Jakarta Timur. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk merencanakan pelaksanaan operasi Ketupat 2025 berjalan dengan aman dan lancar. Dihadiri oleh Dirlantas Polda jajaran, rapat koordinasi ini membahas terkait dengan upaya-upaya Polri dan stakeholder lainnya untuk mensukseskan operasi Ketupat tahun 2025. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan bahwa Polri telah berkolaborasi dengan beberapa stakeholder untuk mensukseskan pengamanan mudik. Salah satu upayanya adalah pelaksanaan kontraflow dan one-way nasional. Jalan tol nanti akan terjadi bangkitan arus yang cukup tinggi, sehingga strategi kita apa? Yang pertama adalah kontraflow. Kontraflow nanti tergantung tempatnya di mana dan bagaimana caranya. Itu nanti sudah kita rumuskan. Yang kedua, bila terjadi puncak arus, biasanya H-3, ini akan kita lakukan one way, namanya one way nasional. Ini akan kita berlakukan, termasuk juga pada saat nanti arus balik. Jadi H-3 atau H-2 nanti akan kita umumkan ketika terjadi bangkitan arus. Kita akan melakukan one way arus balik. Korlantas Polri berkomitmen menciptakan lalu lintas yang aman dan lancar, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik tanpa adanya gangguan. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Guna menyukseskan operasi Ketupat 2025, Kakor Lantas Polri memberikan instruksi untuk memberikan pengamanan ekstra terhadap para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Korlantas Polri, Kakor Lantas Polri menegaskan kepada jajaran Dirlantas Polda jajaran untuk memberikan perhatian khusus terhadap para kendaraan roda 2. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga menegaskan bahwa terdapat 2.000 pos pelayanan roda 2. Satu lagi yang paling terpenting, rekan-rekan, pemudik roda 2, ya. Kondisi perekonomian kita, banyak perusahaan yang tutup. Apakah pemudik roda 2 berkurang? Apakah mungkin dia sekarang pulang tanpa pesangon, dia naik motor?
tapi ini tolong dikelola, ya. Baik dari Jawa Barat sampai Jawa Tengah, termasuk juga yang ada di luar Jawa. Ya, ada mekanisme. Jadi selama operasi ketupat ini ada 2.900 pos, khusus pos pelayanan untuk kendaraan tolong diprioritaskan. Ya, Jawa Barat dikawal, dihentikan pada saat dia buka puasa, kasih takjil gratis, kasih permen, tukang urut, biasanya seperti itu ada. Di Jawa Tengah ada itu. Di Brebes diterima, nanti kirim, kasih ke Tegal, diterima lagi sampai ke tujuan. Ini yang roda 2 ini harus menjadi prioritas. Karena kalau saya bicara analisa dan evaluasi, anatomi kecelakaan paling tinggi adalah kendaraan roda 2. Korlantas Polri juga sudah menyiapkan pos pelayanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pengendara agar bisa beristirahat dan melanjutkan perjalanan dengan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jawa Timur ungkap penjualan pupuk bersubsidi di kawasan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Bribda Rizky Adi, personil Humas Polda Jawa Timur akan memberikan laporan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jawa Timur mengungkap penjualan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dari pengungkapan ini, penyidik berhasil mengamankan barang bukti dari pelaku, diantaranya 46 sak pupuk subsidi dengan rincian 40 sak pupuk jenis NPK Ponska dan 6 sak pupuk jenis urea seberat 2,3 ton oleh pelaku berinisial KMR warga Bojonegoro. Atas pengungkapan ini, Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jawa Timur berhasil mengamankan satu orang pelaku, yakni KMR warga Bojonegoro. Pengungkapan berawal dari adanya kelangkaan pupuk bersubsidi di Jawa Timur, sehingga tim unit 1 Subdit Tipiter melakukan penyelidikan hingga ditemukan di daerah Bojonegoro. Dari hasil analisa dan undercover dan surveillance, akhirnya tim mengamankan pelaku yang disebut sebagai penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Bojonegoro. Hasil pengungkapan ini, anggota mengamankan barang bukti dari pelaku diantaranya 46 sak pupuk bersubsidi dengan rincian 40 sak pupuk jenis NPK Ponska dan 6 sak pupuk jenis urea seberat 2,3 ton. Pelaku membeli pupuk di daerah Lamongan, kemudian dipasarkan di daerah Bojonegoro dan sekitarnya dengan harga di atas harga eceran tertinggi, dengan rata-rata keuntungan Rp50 hingga Rp70.000. Pelaku ini tidak merubah kemasan pupuk bersubsidi yang dijual. Sementara sampai saat ini penyidik masih mendalami terhadap seseorang asal Lamongan yang menjual pupuk bersubsidi kepada pelaku. Atas peristiwa ini pelaku dikenakan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Baik pemirsa, demikian informasi pengungkapan kasus penjualan pupuk bersubsidi di wilayah Bojonegoro. Sejatinya pupuk bersubsidi dialokasikan untuk para petani yang menanam 9 jenis komoditas bahan pangan. Tentunya hal ini sejalan dengan program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Mari kita wujudkan bersama Indonesia Emas 2045. Saya Bribda Rizky Adi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.